Hajar Osasuna, King Madrid bangun dari tidurnya. Militao jadi tumbal kemenangan El Real. Kalau lagi ada apa dengan Manchester City? Liverpool terus melaju kencang. Derby Turin dimenangkan Bianconeri. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Selamat menyaksikan. Man 05 versus Dortmund, 10 pemain di Borussen takluk 1-3. Dortmund bertandang ke markas Man 05 di MEWA Arena. Kartu merah cepat di menit ke-27 jadi pukulan telak buat Borussia Dortmund. Pada menit ke-36 tuan rumah membuka skor lewat aksi Lee Jae-sung. 4 menit berselang Dortmund menyamakan kedudukan lewat aksi Serhou Guirassy. Gol Jonathan Burkhardt di menit ke-45+3 membawa Mainz kembali unggul. Memasuki menit ke-54, Paul Nebel membuat Mainz kembali menjauh. Skor 3-1 untuk kemenangan Mainz pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Dortmund sementara turun ke posisi ke-7 dengan 16 poin dari 10 laga, sementara Mainz naik ke urutan ke-11 dengan 13 poin. St. Pauli versus Bayern Munich, gol Musiala menangkan di Rotten 1-0. Bayern Munich meraih kemenangan di markas St. Pauli dalam lanjutan Bundesliga. Di Rotten menang 1-0 via gol sematawayang Jamal Musiala. Kemenangan ini membawa Bayern kukuh di puncak klasemen Liga Jerman dengan 26 poin. Sementara St. Pauli tertahan di urutan ke-15 dengan 8 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-10 hari ini. Bremen menang 2-1 atas Holstein Kiel. Bochum bermain imbang 1-1 dengan Leverkusen. Leipzig bermain imbang 0-0 dengan Mönchengladbach. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan raihan 11 gol. Brighton versus Manchester City. The Sky Blues menyerah 1-2. Bermain di Amex Stadium, Manchester City harus mengakui keunggulan Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Premier League. The Citizen unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Erling Haaland. Tim tuan rumah membalas di babak kedua dengan gol João Pedro di menit ke-78 dan Matt O'Reilly di menit ke-83. Hasil ini membawa Brighton naik ke posisi keempat dengan 19 poin, sementara Manchester City tertahan di urutan kedua dengan 23 poin. Liverpool versus Aston Villa, Nunes dan Salah menangkan si merah. Liverpool masih melanjutkan start impresifnya dengan Arne Slot. Kali ini Aston Villa jadi korbannya. The Villains dicukur 2-0 di Anfield. 2 gol si merah dicetak oleh Darwin Nunes di menit ke-20 dan Mohamed Salah di menit ke-84. Dengan hasil ini, Liverpool pun menjauh di pucuk klasemen Liga Inggris. Tim Merseyside itu mengkoleksi 28 poin dari 11 laga, 5 poin di depan Manchester City, sementara Villa tertahan di urutan ke-8 berbekal 18 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-11 hari ini. Wolves menang 2-0 atas Southampton. West Ham bermain imbang 0-0 dengan Everton. Brentford menang 3-2 atas Bournemouth. Crystal Palace kalah 0-2 dari Fulham. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan raihan 12 gol. Cagliari versus Milan selesai 3-3. AC Milan bertandang ke Stadion Unipol Dimos. Tuan rumah mencetak gol cepat di menit kedua lewat aksi Nadir Zortea.
Milan mampu berbalik unggul lewat 2 gol Leao di menit ke-15 dan di menit ke-40. Gol Gabriele Zappa di menit ke-53 membuat skor kembali imbang. Milan kembali unggul di menit ke-69 lewat aksi Tammy Abraham. Gol kedua Zappa di menit ke-89 memaksa skor kembali imbang. Skor 3-3 pun bertahan sampai laga selesai. Dengan hasil ini, Milan tertahan di posisi ke-7 dengan 18 poin, sementara Cagliari naik urutan ke-16 dengan 10 poin. Juventus versus Torino, derby Turin dimenangkan Bianconeri 2-0. Berlangsung di Allianz Stadium, Juventus memenangkan derby Turin kontra Torino dalam lanjutan Serie A. Sinyonya tua menang 2 gol tanpa balas. 2 gol Juventus dicetak oleh Timothy Weah di menit ke-18 dan Kenan Yildiz di menit ke-84. Kemenangan ini membawa Juventus ke posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan 24 poin, sementara Torino tertahan di posisi ke-11 dengan 14 poin. Di laga lainnya, Venezia tumbang 1-2 dari Parma. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Matteo Retegui dengan torehan 11 gol. Madrid versus Osasuna, Vinicius hat-trick, El Real menang telak 4-0. Laga Madrid versus Osasuna dihelat di Stadion Santiago Bernabeu. El Real menggulung Osasuna dengan skor telak 4-0. Keempat gol Madrid dicetak oleh Vinicius di menit ke-34, Jude Bellingham di menit ke-42, gol kedua Vinicius di menit ke-61, hat-trick Vinicius di menit ke-69. Tambahan 3 poin ini, Los Blancos tetap di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 27 poin. Sementara itu Osasuna di peringkat kelima dengan perolehan 21 poin dari 13 laga. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-13 hari ini. Villarreal menang 3-0 atas Alaves, Leganes menang 1-0 atas Sevilla. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 14 gol. Militao jadi tumbal kemenangan El Real. Kabar tidak menyenangkan datang dari Real Madrid. Bek tengah andalan mereka, Eder Militao, kembali mengalami cedera anterior cruciate ligamen saat El Real mencukur Osasuna, kali ini di lutut kanan. Cedera ini tentu menjadi kehilangan besar bagi Los Blancos, mengingat peran strategis Militao dalam menjaga lini belakang mereka tetap kokoh. Pertama kali Guardiola kalah 4 laga beruntun. Opta mencatat bahwa ini pertama kalinya Pep Guardiola merasakan 4 kekalahan berturut-turut sebagai pelatih atau manajer. Sementara buat Manchester City, ini juga jadi yang pertama sejak Agustus 2006 atau 18 tahun yang lalu ketika masih ditangani Stuart Pearce. Cedera-cedera menjadi hambatan terbesar Manchester City untuk sekarang. Setidaknya Manchester City punya 2 pekan untuk menata diri di tengah jeda internasional. Top, Mohamed Salah sudah 10 gol dan 10 assist. Mohamed Salah lagi on fire bersama Liverpool di awal musim ini. 1 gol ke gawang Villa membuat Salah sudah mencetak 10 gol di semua kompetisi 2024-2025. Tidak hanya produktif dalam cetak gol, ex-AS Roma ini juga telah mengumpulkan 10 assist. Opta mencatat Salah jadi pemain pertama yang bikin torehan tersebut. Saat ini baru dia saja yang bisa bikin 10 gol dan 10 assist di 5 liga top Eropa. Alejandro Grimaldo masih memiliki keinginan kembali ke Barcelona. Alejandro Grimaldo, mantan pemain muda Barcelona yang saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen, telah menyatakan keinginan kuatnya untuk kembali ke Barcelona.
Grimaldo telah mengumumkan bahwa dia bermaksud meninggalkan Bayer Leverkusen pada tahun 2025. Ia diharapkan untuk mengeksplorasi peluang lain di sepak bola Eropa. Terlepas dari penampilan Grimaldo yang mengesankan dan keinginannya untuk kembali ke Barcelona, kepindahannya kembali tampaknya tidak mungkin saat ini. Gagal raih poin di UCL, RB Leipzig sangat memalukan. Legenda timnas Jerman Andreas Möller mengkritik penampilan RB Leipzig usai mereka kalah 3-1 melawan tuan rumah Celtic FC di Celtic Park pada matchday keempat UEFA Champions League. Kekalahan itu membuat RB Leipzig gagal mengumpulkan 1 poin pun dari 4 pertandingan yang mereka jalani di Liga Champions Eropa musim ini. Sangat memalukan bagi klub yang berada di posisi kedua Bundesliga untuk berada di posisi mereka saat ini setelah 4 pertandingan. Peluang Leipzig untuk lolos ke babak 16 besar kini sangat minim, ucap Andreas Möller. Pelatih AS Monaco anggap ini bukan waktu yang tepat bicara gelar juara. Beberapa minggu lalu AS Monaco tidak terkalahkan di Ligue 1, berada di puncak klasemen dan dianggap sebagai salah satu kandidat untuk meraih gelar juara musim ini. Meskipun mengalami kekalahan beruntun dan kini tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen, Monaco tetap menjadi tim yang paling layak untuk menantang Les Parisiens dalam perebutan gelar. Namun mengingat ini masih bulan November, bagi Adi Hater ini bukan waktu yang tepat untuk bicara tentang perebutan gelar juara. Kepa Arrizabalaga harus hadapi persaingan ketat di Bournemouth. Kepa Arrizabalaga bergabung dengan The Cherries pada musim panas dengan kontrak peminjaman 1 musim dan langsung menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Namun cedera yang dialaminya membuatnya absen dalam 2 pertandingan terakhir, memberikan kesempatan bagi Mark Travis untuk tampil. Kepa kini kembali fit dan siap bermain. Meski demikian, pelatih Andoni Iraola mensyaratkan bahwa Kepa mungkin harus memulai dari bangku cadangan mengingat performa cemerlang Travis. Moises Caicedo disebut nyawa di lini tengah Chelsea. Moises Caicedo kembali mendapat pujian dari kalangan penggemar Chelsea yang melihatnya sebagai sosok berpengaruh di lini tengah. Mirip dengan legenda Claude Makelele di masa kejayaannya. Penggemar Chelsea Ross Moring mengungkapkan pandangannya dalam menanggapi pertanyaan mengenai siapa ancaman terbesar selain Cole Palmer. Moring secara mengejutkan menunjuk Caicedo yang berperan lebih dalam sebagai gelandang. Bertahan di MU, gaji Amad Diallo naik 3 kali lipat. Manchester United nampaknya benar-benar serius untuk mempertahankan Amad Diallo. Sang winger diberikan kontrak dengan nominal besar agar ia tidak berpindah klub. Saat ini Diallo menerima gaji sekitar 30.000 pound sterling per pekan di MU. Nantinya gajinya ini akan naik 3 kali lipat menjadi 90.000 pound sterling per pekan. Mereka melihat pemain timnas Pantai Gading itu adalah pilar masa depan mereka. Sang winger dianggap akan menjadi pemain krusial mereka. Toon Koopmeiners beri pujian kepada para rekan setimnya di Juventus. Gelandang Juventus Toon Koopmeiners melemparkan pujian kepada rekan-rekan setimnya di tim asuhan Thiago Motta. Dia telah melakoni 10 laga pada musim ini, memainkan peranan penting untuk Thiago Motta di Juventus. Namun belum mencetak gol. Koopmeiners mengaku bahwa dirinya lebih kepada seorang gelandang ketimbang penopang striker di Juventus. Sang gelandang timnas Belanda itu memiliki rekan-rekan setim yang luar biasa di lini serang seperti Dusan Vlahovic dan Kenan Yildiz. Tipis banget selisih suara Rodri dan Vini di Ballon d'Or terungkap. Gelandang Manchester City Rodri resmi terpilih sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 dalam acara penganugerahan bulan lalu setelah mengungguli superstar Real Madrid Vinicius Junior.
Kini media kenamaan Prancis L'Equipe merilis hasil lengkap pemungutan suara oleh para juri yang terdiri dari jurnalis dari negara di 100 besar ranking FIFA. Dari sini terungkap bahwa Rodri mengalahkan Vinicius dengan selisih cuma 41 poin. Ballon d'Or edisi tahun ini menjadi salah satu yang paling kontroversial karena Real Madrid memboikot acara tersebut. Pelaku rasisme ke Lamine Yamal belum ditindak. Hampir 2 minggu setelah El Clasico, pelecehan rasial memuakkan yang ditunjukkan kepada pemain Barcelona Lamine Yamal belum menghadapi tindakan apapun. Penghinaan rasis menghujani pemain berusia 17 tahun itu setelah ia mencetak gol di Santiago Bernabeu. Menurut La Vanguardia, Los Blancos belum membuat pengumuman apapun tentang masalah tersebut. Polisi juga belum bertindak 13 hari pada saat penulisan dan kasusnya belum dibuka. La Liga belum menyerahkan bukti yang dikumpulkan kepada jaksa penuntut umum untuk diselidiki. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!